Halo, setiap kita pasti berharga karena ada Tuhan yang baik yang berharga dalam hidup kita. Amin. Shalom semua. Saya mau berbagi lagi roti hidup dari Bapa kita yang spesial. Dari Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai 2 dulu ya. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Mataku tetap terarah kepadamu Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Amin. Sampai ada jaring-jaring ya di sini ya. Jadi di sini diberikan pengertian kunci kita tetap teguh bahkan percaya diri ketika kita tetap pegang Tuhan, bahkan mengakui Tuhan sebagai yang paling berharga dalam hidup kita. Sehingga gak ada alasan kita merasa gak berharga. Dan sekalipun sedang terjerat proses apapun, ibarat kaki sedang terjaring sama masalah atau proses tekanan, tapi mari tetap jangan matikan pengharapan kita di dalam Tuhan. Selama ada Tuhan, selalu ada harapan. Amin. Karena hanya Bapa kita yang baik, Tuhan kita yang hidup, yang sanggup mengeluarkan kita dari jerat atau jaring kekelaman apapun itu. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Amin. Jadi seringkali dalam keseharian kita, kalau kita melihat background pendidikan kita apa, kita lahir dari keluarga seperti apa, kita pekerjaannya apa, kita penghasilannya berapa lama kita di tempat kerja, atau apakah kita sudah senior di pekerjaan kita, atau apakah sudah menikah, apakah dikaruniai anak, apakah sudah punya rumah, apakah sudah punya kendaraan, apakah punya usaha atau bisnis yang wow, atau punya jabatan yang wow, atau udah berapa kota atau negara yang udah kita kelilingi, atau seberapa banyak menabur di ladang Tuhan atau sama sesama, atau udah berhasil berbagi berkat kepada saudara atau keluarga sendiri, atau begitu banyak lagi alasan untuk kita mencerminkan diri kita dari apa yang pada umumnya manusia lihat. Tingkat keberhasilan ya dari semua itu tadi. Tapi kembali lagi, Tuhan menciptakan kita unik adanya. Tidak ada yang sama 100% perjalanan hidupnya atau anugerah yang dia terima. Tuhan memang selalu memberikan yang terbaik, tetapi semua ada masa-masanya untuk setiap orang. Tidak akan sama untuk setiap orang, tapi pastilah itu yang terbaik. Apa yang diterima atau dijalani sekarang, asal kita tetap berpegang sama Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan kacamata sukses dari dunia,
Tapi mari kita melihat dari kacamatanya Tuhan. Apa ada di firman-Nya? Dia merancangkan yang biasa-biasa aja? Atau apa ada di firman-Nya? Dia ingin kita melarat, dia ingin kita menderita, dia ingin kita hidup dalam kesepian, kesendirian, gak bisa makan, gak punya kerja. Gak ada dalam kamusnya Tuhan memberkati kita dengan setengah-setengah. Jadi mari tetap kita lihat diri kita atau masa depan kita ke depan. Seperti bagaimana Tuhan melihat kita. Bagaimana kita tahu Tuhan melihat kita seperti apa? Ya melalui firman-Nya. Itu makanya Tuhan rindu kita selalu kembali bercermin dari kebenaran firman-Nya. Bukan supaya kita mantraguna atau kita tengking ini itu, enggak. Tapi supaya kita pakai kacamatanya kebenaran. Supaya kita enggak disesatkan sama cermin dunia. Karena kalau kita hanya bercermin pada kacamata dunia, sukses seperti apa, berhasil seperti apa, diberkati seperti apa, ya begitu gampangnya kita bisa terbawa arus untuk mengutuki jalan-jalan hidup kita sendiri kalau belum sesuai dengan kacamata kebanyakan orang. Masalah kita masih seperti jalan di tempat, atau seperti jalan mundur, atau seperti jatuh tertimpa tangga, it's okay. Semua orang punya masanya di dalam proses, di dalam tantangan, di dalam apapun itu. Gak ada orang yang 100% dalam hidupnya tidak punya tantangan. Gak akan ada, jamin. Orang yang punya deposito 10 triliun atau yang punya tabungan hanya 10.000 rupiah tetap punya jatah masing-masing dalam hidupnya. Di mana proses itu ada, pembentukan itu ada, masa kesesakan pun itu bisa ada. Jadi kita gak usah membanding-bandingkan jalan kita dengan jalan orang lain. It's okay kita berjuang menjadi lebih baik, itu bagus. Tapi berjuanglah dengan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan nafsu sesaat karena gak mau kalah dengan kacamata dunia. Dengan punya ini, punya itu, sudah capai ini, capai itu, sudah bagi ini, bagi itu, sudah kesana, ke situ, kesana, kemari. Itulah kacamata dunia. Sedangkan kacamata Tuhan dalam hidup kita, Dia mau melihat kita berhasil, Dia mau melihat kita diberkati, Dia mau melihat kita bahagia, damai sejahtera, berkelimpahan. Tapi yang paling terutama, melekat kepada Bapa. Karena harta paling berharga kita ya Tuhan dalam hidup kita. Yang gak bisa dicuri oleh siapapun. Yang gak bisa sirna oleh apapun. Semua jabatan, harta, benda. Bahkan orang-orang terkasih kita. Ada kalanya masih bisa kita pegang, masih ada kalanya juga sudah gak ada. Apalagi kalau sudah dipisahkan oleh maut. Entah kita yang pergi duluan atau orang-orang terkasih kita. Yang gak ada juga yang kekal. Jadi ngapain kita gila pakai kacamata dunia? Ini sebenarnya bukan saya gampang banget bilangnya. Saya juga terjebak di situ. Pernah melihat kacamata dunia. Kenapa umur segini belum sampai di titik ini, belum punya ini, belum ke sini, belum ke sana, belum bagi ini, belum bagi itu, belum naik jabatan, belum ini, belum. Pernah saya di titik itu. Tapi saya bersyukur melalui firman ini saya ditegur dan saya juga mau berbagi berkat kebenaran ini
Kalau biarlah mata kita hanya terarah sama Tuhan, kacamata hidup kita, kacamata jasmani, kacamata jiwa kita, kacamata rohani kita, hanya terarah sama Tuhan. Hanya terarah pada janji-janji Tuhan di firman-Nya. Bisa kok kita baca. Kalau malas baca bisa kita dengar, sekarang udah ada Alkitab audio. Atau begitu banyak kesaksian atau khotbah di YouTube atau media sosial manapun atau podcast. Begitu banyak. Jadi mari kita semakin hari semakin bertambah usia kita, semakin bertambah kerinduan kita untuk pakai kacamata Bapa, kacamata Tuhan di hidup kita. Mari kita lihat hidup kita, bagaimana Tuhan melihat kita. Simple. Emang gak mudah untuk kita pakai kacamata Tuhan di tengah dunia di mana mungkin tidak semua takut akan Tuhan. Tapi justru itulah kita harus tetap melekat sama Bapa kita. Kita juga gak bisa pakai kacamata surga, pakai kacamata Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan gak akan bisa. Kita gak ada kekuatan, pasti terbawa arus kacamata dunia. Kacamata timbangan-timbangan dunia. Kacamata level-level dunia. Yang terlalu gampang orang jatuh ke dalam merasa rendah diri, merasa tidak berharga, merasa sia-sia hidupnya karena belum sampai ke titik di mana kacamata kebanyakan orang di dunia. Kacamata sesama kita, bahkan sesama kita bisa tanya, kenapa kamu belum ini, kenapa kamu belum punya ini, kenapa kamu gak naik-naik gajinya, kenapa kamu gak naik-naik jabatannya, kenapa kamu belum ke kota ini, ke negara ini, kenapa kamu belum bagi ini, bagi itu. Begitu banyak tekanan, penghakiman, ledekan, cibiran, dipandang sebelah mata, bahkan gak dipandang sama sekali. Tapi it's okay, itu pilihan mereka, mandang kita gimana. Tapi pilihan kita, marilah kita pandang hidup kita seperti Tuhan memandang kita. Jadi kita jangan terjebak hanya melihat apa yang kita jalani atau apa yang kita miliki saat ini. Gak apa-apa, bersyukur aja. Semua ada masanya. Semua ada waktunya. Tapi janji Tuhan tidak akan berubah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Amin. Wow, Tuhan Yesus baik. Mari kita pegang yang paling berharga di hidup kita, sehingga kita selalu sadar setiap detik betapa berharganya kita, karena Tuhan yang membuat kita berharga. So simple. Jangan lihat rekeningmu, jangan lihat bentuk fisikmu, jangan lihat di mana kamu tinggal, jangan lihat apa pekerjaanmu, jangan lihat apapun. Tapi lihat bagaimana Tuhan melihat kita melalui janjinya. Itulah yang menguatkan kita, yang membuat kita percaya diri, yang membuat kita selalu berharga, sehingga pikiran kita tetap positif, maju ke depan, sehingga kita dapat dibukakan kreativitas atau hikmat sama Tuhan, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karakter yang lebih baik lagi, pekerjaan yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita merasa hidup kita berharga, kalau kita nggak rendah diri. Karena fokus yang benar akan membuat kita sampai pada tujuan yang benar juga. Tapi kalau fokus kita lari, karena merasa tertekan, karena merasa rendah diri, karena merasa nggak berharga, karena merasa nggak sanggup, nggak pintar, nggak punya ini, nggak punya itu, belum sampai di sini, belum sampai di situ, ya udah, kita juga nggak sampai pada tujuan yang benar. Malah tujuan kita kabur.
Mau contoh orang seperti ini, dapat jabatan ini, mau contoh orang seperti itu. Udah keliling kemana-mana, mau contoh ini, mau contoh itu. Akibatnya Tuhan juga bilang, halo nak, yang kamu lihat itu memang terlihat wow. Tapi aku udah siapin loh yang lebih wow untuk kedepannya. Tapi ayolah, kembali dulu ke aku, karena akulah yang membuat kamu sampai di tujuan yang benar. Tujuan itu banyak, tapi ada tujuan yang salah, tujuan yang menyesatkan, apalagi yang dipermainkan sama si iblis. Masa mau sampai ke tujuan yang salah, udah buang tenaga, buang energi, ngabisin waktu, ternyata salah tujuan. Jatuh ke pencobaan, jatuh ke tempat-tempat najis, jatuh ke komunitas yang makin salah, makin buruk, makin negatif. Wow. Jadi kembali lagi seperti dikatakan di sini, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Jadi kuncinya hanya ketika kita taruh kepercayaan kita sama Tuhan. Sekalipun kita belum terlihat wow, tapi kalau kita yakin ada yang berharga dalam hidup kita, musuh-musuh kita pun, orang-orang yang mau menganggap kita sepele pun, gak bisa menganggap kita enteng atau bukan siapa-siapa. Karena terang yang sesungguhnya akan tetap bercahaya, sekalipun banyak terang palsu yang lain. Kita adalah terang sesungguhnya kalau kita terus berharap dan hidup di dalam Tuhan. Karena Bapa kita adalah terang yang sesungguhnya, bukan terang KW. Oke, orang-orang di dunia merasa karena udah punya banyak hal, udah melewati banyak hal, lagi di posisi top, mereka merasa terang. Tapi hello, itu hanya terang yang bisa sirna kapanpun. Sedikit aja Tuhan mencentikkan jarinya, goyang dunia ini, hancur lebur dunia ini. Karena Tuhanlah yang buat dunia ini kan, segala isinya Tuhan yang empunya. Jadi kalau kita punya terang yang asli di hidup kita, gak ada alasan kita dipandang remeh, dan gak ada alasan kita melihat diri kita di bawah rata-rata, sekalipun sedang dalam masa-masa proses atau tantangan atau kesesakan sekalipun. Tetap terang Tuhan gak akan pudar dalam hidup kita selama kita tetap berharap penuh sama Bapa. Jadi mari kita tetap hidup dan menjadi terang yang sesungguhnya dimanapun kita berada. Jangan jadi terang KW ya. Amin. Wow, di Mazmur 25 ayat 3, ya, semua orang menantikan Engkau, takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Jadi di sini diberikan pengertian, justru yang layak tidak percaya diri atau tidak berharga adalah orang yang berkhianat sama Tuhan, alias bisa meninggalkan Tuhan, menyepelekan Tuhan, melepaskan Tuhan demi sesuatu yang dipandang sangat
berharga dibanding Tuhan di hidupnya. Itulah orang yang berkhianat, mengkhianati cintanya Tuhan. Tuhan udah sayang kita lebih dari 100%. Apakah kita masih sanggup mengkhianati Tuhan? Dan di sini Tuhan ingatkan lagi, kalau kita terus menanti-nantikan Tuhan, terus mengharapkan Tuhan dalam hidup kita akan bebas dari rasa malu. Apa sih yang membuat kita malu? Karena belum keliling luar negeri? Karena belum punya rumah mewah, mobil mewah, baju mewah, tas mewah, pekerjaan yang super terkenal, atau koneksi yang super berpengaruh? Ngapain kita malu dengan hal-hal seperti itu? Tuhan bilang di sini, kalau kita melekat dengan Dia, roh kemaluan itu atau roh rendah diri itu sirna seketika. Karena dimanapun kita ada, sekalipun secara dunia kita biasa-biasa saja, tapi kalau ada yang berharga di hidup kita tetap menjadi pribadi yang dapat menerangi di tengah terang-terang KW lainnya, di tengah orang-orang sukses lainnya. Kita pasti bisa terlihat beda, karena terang Tuhan gak bisa ditiru sama terang dunia. Terang kesuksesan, damai sejahtera dari Tuhan gak bisa di copy paste sama terang kebahagiaan yang diciptakan dunia. Semua itu ada waktunya, sesaat, bahkan gampang hilang. Jadi jangan bodoh banget meninggalkan hidup di dalam Tuhan. Jangan berkhianat deh sama Tuhan. Tuhan lihat hati kok. Kita bisa seperti masih baca firman, masih penyembahan, masih doa, masih ibadah, masih pelayanan. Tapi Tuhan lihat hati. Kalau Dia tahu hati kita sudah berkhianat dengan Dia, sudah membandingkan Dia dengan kenikmatan yang lain, membandingkan Dia dengan kemewahan, dengan harta benda, dengan kekayaan, dengan jabatan, kita bandingkan Tuhan. Kita bandingkan damai sejahtera dari Tuhan dengan damai sejahtera karena ini, karena itu dari dunia. Maka Tuhan gak benci kita sih. Cuma ya kita menuai. Pengkhianatan itu kita akan menuai. Tuhan gak berkhianat sama kita. Tapi ada buah yang harus kita bayar ketika kita berkhianat sama Tuhan. Kita gak tahu itu apa. Cuma yang pasti semakin kita jauh dari Tuhan, semakin cepat atau lambat kita pasti gampang tersesat, gampang down kalau ada yang membuat tertekan atau serangan atau proses, gampang merasa tidak berharga atau rendah diri. Begitu banyak pencobaan di depan kalau kita coba-coba berkhianat sama Tuhan. Ini emang gak mudah untuk tetap hidup setia. Itu gak mudah, apalagi Tuhan gak kelihatan secara fisik. Hanya kita imani dan kita percaya, dan memang kuasanya bisa kita rasakan dan lihat. Cuma gak bisa kita genggam secara fisik Bapa kita yang baik. Tapi disitulah iman dibutuhkan.
tetap percaya sekalipun tidak melihat secara jasmani. Tapi Bapa itu ada. Buktinya Bapa ada, kita ada. Emang kita bisa muncul sendiri? Enggak kan? Karena ada yang menciptakan kita. Terus menurut Anda yang menciptakan kita siapa? Masa tanah? Ya enggak lah. Sesama manusia? Ya enggak juga. Manusianya bisa ciptain robot. Iblis ciptain kita? Ya enggak lah. Dia malah mau hancurin kita? Ya udah, sesimpel itu. Jadi benar-benar saya juga sangat disadarkan di dalam Tuhan. Jangan kita mendekat karena terbawa perasaan saat serasa butuh Tuhan. Jangan terbawa logika, serasa pikiran udah mentok baru datang ke Tuhan. Jangan, karena kita akan sangat mudah terjebak di situ. Kalau berdasarkan pikiran, berdasarkan hati, berdasarkan kebutuhan, ada kalanya kalau hidup kita udah berkecukupan, kita merasa nggak langsung butuh Tuhan untuk mencukupkan, karena udah cukup, berkelimpahan malah. Atau berdasarkan perasaan, bisa aja saat perasaan kita happy, ya gairah kita sama Tuhan ya berkurang, karena perasaan kita nggak sedang tertekan. Justru godaannya di situ lebih tinggi. Orang yang sedang tertekan, yang sedang pikirannya buntu, cepat banget balik ke Tuhan. Daripada mati beneran, lebih baik langsung berpegang sama Tuhan biar hidup lagi. Hidup lagi masa depannya, hidup lagi usahanya, hidup lagi pekerjaannya, hidup lagi keuangannya. Tapi kalau dalam posisi aman-aman aja, justru serangan besar itu di situ. Saya juga diingatkan di situ. Jangan mendekat sama Tuhan berdasarkan perasaan hati, berdasarkan keinginan hati, atau berdasarkan logika, pikiran, atau berdasarkan kita butuh Tuhan. No, lebih daripada itu. Tapi berdasarkan komitmen. Sekali taat, tetap taat. Ada rasa gak ada rasa kek, merasa butuh gak butuh kek, tetap taat. Bahkan memang kita harus minta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa taat, karena taat itu gak gampang. Kalau kita dalam kondisi aman-aman aja, mendekat sama Tuhan akan lebih kencang. Kalau dalam kondisi tertekan memang pasti. Kalau dalam kondisi lempeng-lempeng aja, gak ada tantangan, gak ada masalah, justru bahayanya di situ. Zona paling bahaya di situ. Zona untuk kita berkhianat di situ. Saat semua tersedia, semua aman, terkendali, semua ada, semua bisa diperkirakan, sering banget kita menomorbelakangkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kenapa orang saat baca firman ngantuk? Kenapa? Ya karena simple, merasa Tuhan, kata kebenaran dari perkataan Tuhan gak kita butuhkan, gak ngefek di hidup kita. Makanya pas baca firman ngantuk. Terus kenapa orang doa malam pas sebelum tidur? Ya karena merasa hal-hal yang penting lainnya udah selesai dikerjain. Datang ke Tuhan penghantar tidur aja. Alias dimana tenaga kita udah habis, baru datang ke Tuhan. Apakah itu menghormati Tuhan? Apalagi untuk doa pagi itu sangat gak mudah. Mungkin kalau dalam tekanan pergumulan, mudah banget. Doa mati-matian, sampai keluar cairan dari mata, dari hidung, dari semua saking tertekannya. Tapi kalau dalam kondisi aman, terkendali, happy,
alasan kita tetap doa menyembah apa? Itu kalau secara perasaan dan pikiran. Jadi jangan mau kita ditipu, dibodohi sampai perasaan dan pikiran atau rasa butuh. No, gak usah ada alasan kenapa kita selalu melekat sama Tuhan. Karena alasannya gak usah diperjelas lagi sama hati, pikiran, atau keinginan kita. Ini juga teguran keras buat saya. Awal-awal saya merasa kita terus di dalam Tuhan karena kita butuh Tuhan. Tapi lebih daripada itu, sekalipun hati sedang aman-aman aja, seolah-olah gak butuh pegangan apa-apa, karena semua aman, atau lama-lama udah mati rasa, ada masalah, ada proses, ya biasa aja. Jadi merasa butuh Tuhan atau sungguh-sungguh bergumul sama Tuhan ya biasa aja. Mari gak terjebak di situ. Ada rasa, gak ada rasa, tetap kita kembali ke Tuhan. Apapun, tanpa apapun, tanpa kita merasa butuh, tanpa kita sedang ada pergumulan, tanpa kita sedang ada kesedihan, tanpa kita sedang ada tantangan, tanpa kita sedang ada yang kita pengen banget, tanpa gak ada itu pun, tanpa rasa kita pun standar, tetap paksakan tubuh, jiwa, roh kita tanpa alasan tetap tersungkur sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang menghidupkan gairah kita. Kita gak bisa menghidupkan gairah kita sama Tuhan, karena kita daging. Kita gak punya kuasa. Jadi jangan tunggu rasa rindu, rasa gairah, rasa butuh ke Tuhan baru kita sungguh-sungguh ke Tuhan. Jangan, kita akan jatuh dalam pencobaan kalau kayak gitu. Saya juga tertegur banget di situ. Tapi tanpa ada alasan, tetap peluk Yesus setiap hari. Bahkan kita paksakan tubuh kita tunduk di bawah roh takut akan Tuhan. Titik. Gak usah butuh alasan kenapa kita terus meluk Tuhan. Jadi ayo, jangan kita jadi pengkhianat milenial ya. Karena di zaman milenial ini, kemajuan teknologi begitu pesat. Jangan sampai kita berkhianat dari Bapa hanya karena fantasi-fantasi dan kemajuan teknologi dunia yang seolah lebih menjanjikan, lebih menghidupkan gairah, lebih menguntungkan dan sebagainya. Seperti kisah Yohanes saat dia di penjara, dia sempat meragukan Tuhan karena dia dalam kondisi tertekan. Dia sempat merasa, Tuhan ada gak sih? Kok gak nolong dia di penjara? Mulai baper, mulai cari Tuhan berdasarkan perasaan. Jadi ini benar-benar teguran. Jangan pernah kita takut akan Tuhan atas dasar perasaan hati, atas dasar pikiran, atau atas dasar kebutuhan. No, Tuhan lebih dari perasaan kita, lebih dari pikiran kita, lebih dari kebutuhan kita. Jadi sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun kadang tanpa rasa, tetap tersungkur aja di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang membangkitkan lagi rasa atau gairah kita untuk rindu menyembah Dia. Tuhanlah yang membangkitkan rasa atau gairah kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya tanpa ngantuk-ngantuk. Tuhan yang membuat kita sanggup, bukan kita yang sanggup.
Karena kalau kita ya baca firman ngantuk pasti. Tapi kalau kita duluan mau mencari Tuhan, melekat sama Tuhan, berseru sama Tuhan, kuasanya pasti bekerja, mengubah gairah kita menjadi gairah surga, menjadi gairah kekekalan, menjadi gairah damai sejahtera. Karena ada Tuhan di depan kita. Kalau di belakang kita, ya udah, gairah kita lah yang kita utamakan. Dan sejak kapan gairah dari dunia takluk sama Tuhan? Tapi karena kita punya gairah di dalam Tuhan yang membuat dunia takluk sama kita, yang membuat gairah lain terkalahkan sama gairah di dalam Tuhan. Wow, mari tetap bergairah dan tidak berkhianat sama Tuhan. Amin. Terus di Mazmur 25 ayat 5, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Jadi melalui ayat ini diberikan pengertian, hanya jika kita terus rindu, bahkan komitmen mendekat dan hidup di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang membawa kita untuk berjalan dan mengenal kebenarannya yang sesungguhnya melalui makna sesungguhnya di balik kebenaran firman-Nya, atau yang bisa dikatakan rema atau pewahyuan. Dan melalui itu mengajarkan kita bagaimana melakukan kebenaran dan menghidupi kebenarannya dengan kekuatan Bapa di dalam kita, bukan dengan kekuatan kita. Kita bisa tahu kebenaran, bahkan melakukan kebenaran, hanya jika kita melakukan bagian kita, yaitu komitmen mendekat sama Tuhan setiap hari. Selebihnya, Tuhanlah yang membukakan maksud dari kebenaran firman-Nya itu apa. Dan Tuhanlah yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dan pada akhirnya menikmati buah dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kita. Maka terlahirlah buah roh dari hidup kita. Jadi tetap bagian kita bergerak mendekat dan komitmen aja. Bagian Tuhan yang akan makin membuat kita bergairah sama firman-Nya dan yang memberitahu makna sesungguhnya di balik kebenaran firman-Nya. Dan bahkan Dia memampukan kita untuk berjalan bersama firman-Nya, untuk menghidupi firman-Nya, untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Nya di hidup kita. Itu karena kekuatan Tuhan juga. Dan akhirnya barulah keluar buah-buah roh tadi. Buah roh, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan sebagainya. Itu karena Tuhan yang memampukan kita, bukan karena kita. Jadi kita gak usah berpraktek gimana caranya sabar, gimana caranya mengendalikan diri. Kalau tanpa Tuhan yang berikan kita kekuatan, kita gak akan bisa. Kita hanya berusaha mengerem, mengendalikan, supaya jangan sampai gak sabar, jangan sampai tergesa-gesa, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Tapi pada suatu ketika nanti, ada saatnya batas kekuatan kita itu ada. Makanya orang sering bilang, semua orang punya batas kesabaran, punya batas kasih, punya batas ini, batas itu, batas ini. Ya simple, karena tidak mengandalkan Tuhan dalam hal-hal baik di hidupnya. Karena kalau mengandalkan Tuhan, emang kekuatan Tuhan terbatas. Ya seharusnya kesabaran kita itu gak boleh terbatas, kasih kita itu gak boleh terbatas.
Kenapa nggak terbatas? Karena Tuhanlah yang membuat kita dapat mengasihi. Tuhanlah yang membuat kita dapat sabar. Dan kekuatan Tuhan nggak terbatas, nggak terkalahkan oleh apapun. Mungkin ini gampang bilangnya, tapi sebenarnya nggak mudah prakteknya. Tapi kita nggak usah terlalu tinggi lah tentang teorinya. Tapi yang penting ketika kita tetap melekat sama Tuhan, maka semua yang baik dari Tuhan akan terpancar melalui hidup kita, cepat atau cepat. Amin. Sesimpel itu aja maknanya. Jadi kuncinya komitmen. Jangan berdasarkan pikiran, jangan berdasarkan perasaan, jangan berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan apapun. Sekali pegang Yesus, tetap pegang Yesus. Oke, mungkin kita sibuk. Bukan berarti kita pegang Yesus hanya saat kalau kita berdoa lipat tangan, duduk, tersungkur, menyembah di dalam kamar. Enggak, kita nggak usah membatasi hubungan kita dengan Tuhan sekaku itu. Saat kita dimanapun, berkendara, saat sedang bekerja, asal hati kita terus, Tuhan tolong, Tuhan bukakan hikmat-Mu, Tuhan bukakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, aku bisa sampai dengan selamat. Dan begitu banyak komunikasi yang bisa kita sampaikan ke Tuhan. Dan itu buktinya kita mau mendekat sama Tuhan. Bukan doa hanya saat mau tidur aja, pada saat udah nguap-nguap. Atau doa hanya saat pada mau makan aja. Komitmen melahirkan hubungan yang hidup dan bergairah sama Tuhan. Jangan tunggu hati kita suci dulu, bergairah dulu, baru kita komitmen ikut Tuhan. Salah, karena kebanyakan orang seperti itu. Aku masih banyak dosa, aku belum bersih dulu hatinya, masih benci ini, benci itu, masih kepahitan, masih dendam. Hello, jangan pandang dirimu tidak layak mendekat sama Tuhan. Tuhan aja rela mati buat kita, betapa layaknya kita. Dia mati buat kita saat kita dalam dosa loh, bukan saat kita sudah suci. Emang pernah kita suci? Ya kalau karena bukan Tuhan, ya mana suci juga kita. Jadi apapun kondisi kita, apapun yang kita rasakan, apapun pikiran kita berkecamuk, tetap kita paksakan tubuh, jiwa, dan roh kita melekat sama Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuat kita kembali kuat, kembali bergairah, dan menyala-nyala di dalam Dia, di dalam kebenarannya, dan terpancarlah buah-buah roh dari kebenaran Tuhan. Karena Tuhanlah yang membuat kita sanggup menjadi pribadi sesuai dengan kerinduan Tuhan untuk kita. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan ya. Terus Mazmur 25 ayat 8-9. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Di sini benar-benar dikasih pernyataan luar biasa. Kalau Bapa kita yang hidup, Tuhan kita yang baik, Dia adil, kasih-Nya adil untuk semua. Dia berikan kepada orang yang sedang tersesat, Dia tetap mengasihi. Dan kepada orang yang rendah hati juga, Dia tetap mengasihi, bahkan mengajarkan jalan-jalannya. Jadi ayo, kita yang sempat tersesat, kita yang sempat setengah-setengah dalam Tuhan, kita yang sempat ogah-ogahan merasa gak butuh Tuhan, ayo, semasih ada waktu, tangan kasih Tuhan terbuka untuk kita semua. Dalam kondisi tinggal 0,1% pun nyawa kita, ayo kembali ke Tuhan. Tuhan tidak pakai SOP kok, tidak pakai syarat kok.
untuk kita masuk di dalam pelukannya. Kasih-Nya tetap tersedia buat semua manusia di bumi. Jadi ayo, semasi kita masih ada waktu, ayo kita terus mau dipeluk sama Tuhan. Yang penting kita mau aja. Itu aja. Selebihnya Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Kasih-Nya rata untuk semuanya. Amin. Terus Mazmur 25 ayat 12-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, jadi sudah sangat jelas di sini. Ada upah yang kekal ketika kita takut akan Tuhan. Kembali lagi, mungkin saya pernah jelaskan kemarin, takut akan Tuhan bukan berarti atau tidak sama dengan ketakutan sama Tuhan. Jangan kita takut akan Tuhan karena kita takut dicambuk sama Tuhan, kita takut dimasukkan ke neraka, kita takut ini itu. Sama aja gak tulus. Dan orang yang gak tulus gak akan melihat Tuhan, kan kata Tuhan, gak akan melihat janji Tuhan. Tapi yang paling penting, kita takut kehilangan hati yang komitmen. Kita takut kehilangan gairah di dalam Tuhan. Kita takut tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah maksudnya takut akan Tuhan. Bukan ketakutan sama Tuhan. Tuhan bukan hantu. Tuhan bukan tukang pukul. Tuhan bukan tukang hukum. Amin. Karena ketika kita takut kehilangan Tuhan, takut kehilangan gairah sama Tuhan, itu sama artinya kita sungguh-sungguh dan kita tidak berkhianat sama Tuhan. Dan di hati yang sungguh-sungguh, disitulah Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan terbaik untuk hidup kita. Mungkin ini gak mudah, tapi tetap mari kita belajar tetap hidup di dalam Bapa, supaya ke depannya kita bisa tahu jalan-jalan terbaik yang Tuhan mau untuk kita lalui, supaya kita gak salah langkah, gak tersesat atau dibodohi sama dunia. Bahkan upah yang luar biasa adalah kebahagiaan, bukan hanya untuk hidup kita, bukan damai sejahtera untuk kita sendiri, tapi untuk anak cucu dan mewarisi bumi. Wow, takutnya kita akan Tuhan mulai detik ini akan terwaris juga sama anak cucu kita, akan juga ikut takut akan Tuhan, taat sama Tuhan. Dan pastinya anak-anak yang takut kehilangan gairah sama Tuhan, takut kehilangan Tuhan, pasti Tuhan senang banget bergaul sama kita. Tuhan senang banget komunikasi sama kita, karena Tuhan merasa diterima. Ibarat dalam pergaulan, kalau kita tahu kita dibutuhkan, kita tahu kita disukai, kita pasti senang bergaul di komunitas itu. Tapi kalau kita tahu kita gak disukai, kita gak diterima, ya kita juga merasa, udahlah gak usah, aku gak dibutuhkan. Ya begitu juga hatinya Tuhan. Kalau kita gak merasa butuh Tuhan, ya Tuhan seperti hanya memandang kita dari jauh karena Dia gak mau maksa. Tapi betapa ruginya kita kalau gak kita undang Tuhan yang baik, yang kekal, penyelamat kita dalam hati dan hidup kita. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keturunan kita kelak tetap di dalam damai sejahteranya. Amin. Jadi benar-benar upah kekal, upah yang gak bisa direbut sama dunia, bahkan si iblis, itu nyata, yaitu damai sejahtera surga.
tetap kita rasakan di bumi maupun di surga kelak, ketika kita benar-benar takut taat sama Tuhan. Amin. Yang terakhir, Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Wow. Jadi di sini diberikan pengertian, lebih berharga ketulusan dan kejujuran dari hidup kita di hadapan Bapa dibanding apapun yang bisa kita bawa di hadapannya. Ketulusan dan kejujuran itu mahal harganya, lebih mahal dari emas perak atau emas tua atau apapun yang kita rasa berharga di dunia ini. Uang sebanyak apapun itu gak dibutuhkan di surga. Jabatan setinggi apapun gak dibutuhkan juga di surga. Para setampan secantik apapun, udah operasi ini operasi itu, suntik putih, langsing, gak dibutuhkan Tuhan. Dan kita gak bisa tipui Tuhan dengan paras luar. Tapi benar-benar yang berharga dari kita, ketulusan dan kejujuran. Ketulusan dari kita mendekat sama Tuhan, kejujuran dari kita menyembah Tuhan. Sekali lagi, ini memang gak mudah kalau dengan kekuatan sendiri. Tapi biarlah semakin kita melekat sama Tuhan, hati yang tulus, hati yang jujur, itu lahir dari komitmen di dalam Tuhan. Dan itulah yang berharga dari hidup kita untuk Tuhan. Komitmen yang tulus dan penuh kejujuran. Jadi mari kita tetap pegang sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali takut akan Tuhan, tetap takut akan Tuhan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera surga ada atas hidup kita, bahkan keturunan kita kelak. Dan mari kita terus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena Bapa kita baik, yang paling berharga di hidup kita, sekarang dan untuk selamanya. Amin.